barang siapa tidur setelah waktu asyar, lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis tersebut menegaskan jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spirit Islami sekalian. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tidur merupakan aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka akan merasakan kelelahan, stres, penurunan produktivitas, dan berujung pada depresi. Rasulullah bersabda bahwa tubuh kita memiliki hak untuk beristirahat. Jadi, tidur adalah kegiatan wajib yang mesti dipenuhi umat manusia. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian kita terhadap tubuh ini. Dan tidur ini adalah sebagai rahmat, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 73, yang artinya, dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Biasanya manusia tidur saat tubuh sudah merasa lelah, dan mengantuk. Dan dalam Islam, tidur yang baik dan dianjurkan yaitu 8 jam sehari, karena tidur yang cukup akan memberikan efek positif bagi tubuh agar stamina badan terjaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidur yang baik dan benar dapat mendatangkan manfaat, seperti dapat merevitalisasi kulit tubuh, dan menyegarkan jiwa. Namun, ternyata menurut Rasulullah, ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk tidur, dan ternyata, waktu-waktu yang dilarang tidur ini juga memiliki efek yang buruk terhadap kesehatan kita. Nah, di video kita kali ini kita akan jelaskan waktu-waktu kapan saja yang dilarang dalam ajaran Islam untuk tidur. Pertama, tidur pagi setelah subuh. Tidur di pagi hari setelah subuh akan membahayakan kesehatan tubuh. Dijelaskan oleh Dr. Kevin Adrian Jantin, menjelaskan bahwa tidur di pagi hari bisa menyebabkan diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta perubahan suasana hati. Selain itu juga badan akan terasa capek dan lemas saat bangun tidur, disebabkan adanya cahaya matahari yang memengaruhi ritme sirkadian kita. Oleh karena itu, setelah subuh usahakan jangan tidur. Kalaupun ngantuk, sebaiknya istirahatkan dalam keadaan duduk sambil berzikir. Selain tidak sehat, Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan tidur setelah sholat subuh atau pagi hari. Karena pagi hari adalah waktu yang penuh keberkahan, sebagaimana sabda beliau, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Tidur setelah subuh atau disebut hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala, yahulu, haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Bahasa orang dulu, kalau kita tidur di pagi hari, rezeki kita akan dipatok ular. Ya benar, seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, termasuk hal yang makruh bagi orang solih. Karena tidur antara salat subuh dengan terbitnya matahari, waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkannya rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu yang mahal. Jadi, kebiasaan tidur di waktu setelah subuh akan menghalangi datangnya rezeki kepada seseorang, sehingga tidur di waktu ini sangat tidak dianjurkan. Kedua, tidur setelah sholat asyar menjelang maghrib. Banyak fakta yang menjelaskan bahwa tidur setelah sholat asyar atau menjelang maghrib dapat membahayakan kesehatan tubuh. Jika seseorang tidur pada waktu itu akan merasakan pusing, linglung, hingga badan terasa sakit. Hal itu terjadi karena berubahnya ritme sirkadian tubuh, yang berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan organ tubuh secara otomatis. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur setelah waktu asyar, lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri." Hadis riwayat Ad-Dailami.
Hadis tersebut menegaskan jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Dikatakan juga, proses tidur pada sore hari mampu memengaruhi kadar gula darah dan memicu diabetes. Di mana penyebabnya karena menurunnya produksi insulin pada tubuh. Selain itu, tidur terlalu sore pula akan menghambat daur alami tubuh. Akhirnya, pada kondisi tersebut akan berisiko diabetes. Tidur setelah waktu asyar disebut juga ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat, yang bermakna penyakit. Kebiasaan tidur setelah asyar menimbulkan beberapa efek samping, seperti datangnya penyakit, rentan mengalami stres dan depresi, serta mengurangi kekuatan hafalan seseorang. Mayoritas mereka yang tidur setelah asyar, ketika bangun akan merasa letih dan lelah meskipun baru bangun dari tidur. Kalian yang merasa sering lupa dan susah menghafal, coba deh kurangi tidur setelah asyar. Jadi tidur setelah asyar ini sangat tidak dianjurkan. Ketiga, tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum sholat isya hingga terbitnya fajar tidak dianjurkan, karena rentang tidur yang terlalu lama. Penelitian Stephanie Reich dari Universitas Oxford, mengemukakan tidur lebih dari 9 jam bisa mengakibatkan mimpi buruk. Mimpi buruk terjadi karena rentang dalam waktu tersebut, mata bergerak cepat, dengan begitu mimpi buruk memungkinkan bisa terjadi. Seorang muslim paling cepat tidur pada saat jam 8 malam, atau setelah melaksanakan sholat isya. Kemudian bangun melaksanakan sholat subuh pada pukul 4:30, artinya tidur yang dijalani sekitar 8 jam 30 menit. Tidur sebelum sholat isya juga termasuk salah satu yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sebaiknya kita sebagai umat Islam tidak melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568 dan Muslim nomor 647. Jadi tidak hanya dilarang tidur sebelum sholat isya, tapi kita juga dilarang mengobrol setelah sholat isya. Artinya, setelah selesai sholat isya kita dianjurkan untuk langsung tidur, agar bisa kembali terbangun untuk sholat malam. Keempat, tidur setelah selesai makan. Tidur setelah makan tidak dianjurkan karena pencernaan tidak akan berjalan maksimal. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Tidur setelah makan dapat meningkatkan resiko mengalami gangguan pencernaan. Hal ini terjadi karena kerasnya kerja sistem pencernaan. Juga berdampak pada meningkatnya tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol, yang dapat pada akhirnya dapat memicu terjadinya stroke. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena dapat membuat hati kalian menjadi keras." Hadis riwayat Abu Nuaim. Jika seseorang tidur setelah makan, maka hal ini bisa mengganggu metabolisme tubuh. Makanan juga memerlukan waktu untuk dicerna, agar nutrisinya dapat diserap oleh tubuh. Jika kita tidur, maka proses pencernaan tidak bekerja dengan baik dan optimal. Otomatis metabolisme melambat, yang harusnya buat mencerna makanan, akhirnya butuh waktu lebih lama untuk mencernanya. Itulah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan dalam Islam untuk tidur. Semoga kita semua Allah mudahkan agar tidak tidur di waktu-waktu tersebut. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, silahkan bisa bagikan informasi ini kepada keluarga atau kerabat lainnya, agar bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.